Kabar terbaru Chelsea hari ini diwarnai oleh berbagai berita tidak sedap mengenai The Blues. Mulai dari kekalahan melawan Fulham, lalu para fans berbondong-bondong meneriakan Clear Capital out dan Baghdad Eghbali out. Entah protes dari para supporter Chelsea ini termasuk kabar baik atau tidak, namun kabar yang positif telah menghampiri klub saudara dari Chelsea, yaitu RC Strasbourg yang baru saja mendapatkan manajer baru. Seperti apakah berita selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Dimulai dari berita yang pertama, yaitu kalahnya Chelsea atas rival sekota mereka di London Barat, yaitu Fulham. Callum McFarlane akhirnya dipastikan batal memberi kado terindah untuk The Blues pada laga perpisahannya sebagai manajer interim Chelsea. Cole Palmer dan kawan-kawan bahkan sudah harus bermain dengan 10 orang akibat kartu merah yang diterima Marco Kurela. Skuad The Blues sebenarnya bisa menahan imbang 0-0 di babak pertama meskipun hanya bermain dengan 10 orang. Namun di babak kedua, skuad asuhan Marco Silva akhirnya mampu menemukan celah pertahanan dari Chelsea. Di menit ke-55, Raul Jimenez membuka keunggulan The Cottagers melalui sundulan mematikan ke gawang Robert Sanchez. Seolah membalas selebrasi dari Robert Sanchez beberapa musim yang lalu, Raul Jimenez saat merayakan gol juga melakukan aksi yang mirip dengan kiper Chelsea itu. Merespon gol tersebut, Liam Delap sebenarnya mendapatkan peluang emas ketika sudah berhadapan one-on-one dengan Bernd Leno. Namun sangat disayangkan, tendangan chipnya masih terlampau lemah dan mampu dihadang oleh kiper asal Jerman. Saking gemesnya melihat Liam Delap menyia-nyiakan peluang, Liam Ross Senior sampai berteriak dan beranjak dari kursinya. Namun anehnya, gestur ini diikuti oleh Baghdad Eghbali beberapa detik setelah Liam Ross Senior, yang memberikan kesan bahwa Baghdad Eghbali hanya sekedar ikut-ikutan saja agar lebih terlihat menjiwai permainan. The Blues akhirnya berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol dari Liam Delap memanfaatkan scrimmage di kotak penalti Fulham. Gol debut dari Delap di Premier League ini menjadi satu-satunya gol yang berhasil dicetak oleh Chelsea di pertandingan ini. Berselang beberapa menit kemudian, Fulham kembali berhasil membalikan skor menjadi 2-1 melalui pemain yang sedang on fire, yaitu Harry Wilson. Dengan hasil ini, The Blues harus rela untuk turun ke peringkat 8 klasmen sementara, selisih 3 poin dengan zona Liga Champions di peringkat 4. Setelah laga melawan Fulham, tugas McFarlane menjadi head coach sementara Chelsea akhirnya resmi usai, dan kini Liam Ross Senior yang juga turut hadir menyaksikan pertandingan Chelsea tadi malam akan memulai era barunya bersama The Blues. Lanjut ke berita kedua, yaitu protes dari para fans yang ditujukan bukan kepada para pemain, melainkan kepada salah satu owner Chelsea, yaitu Baghdad Eghbali. Baghdad Eghbali yang ikut langsung menonton pertandingan Chelsea melawan Fulham dengan ditemani oleh Liam Ross Senior. Beberapa figur yang turut hadir dengan duduk di tribun penonton selain Baghdad Eghbali adalah Liam Ross Senior beserta jajaran staf kepelatihannya, dan Sam Jewell yang memiliki jabatan sebagai direktur scouting. Melihat tim kebanggaannya sedang kalah, para fans membentangkan sebuah banner atau sebuah bendera yang bertuliskan "Kami ingin Chelsea kami kembali" dan "Clear Like Out". Mereka juga menyanyikan sebuah chants yang kurang lebih pesan dan isinya sama dengan banner tersebut, yang garis besarnya adalah menuntut Clear Like Out.
Yang unik dari chance para supporter adalah mereka hanya menyebut nama Baghdad Eghbali saja yang harus out, sementara Todd Boehly namanya tak disinggung sama sekali oleh para fans Chelsea. Baghdad Eghbali memang bisa dibilang terlalu ikut campur ke dalam urusan teknis Chelsea, dan ini merupakan sebuah gestur yang kurang baik dan bahkan cenderung berlebihan. Berulang kali Baghdad Eghbali dengan ditemani oleh Sporting Director Chelsea, mereka seringkali datang ke ruang ganti pemain, padahal tugas owner seharusnya tak ikut campur sampai ke bagian sana. Kesenjangan di antara para fans dan pemilik klub merupakan sebuah gambaran bahwa klub itu sedang tidak sehat, dan sudah seharusnya aspek ini bisa diubah oleh manajemen Chelsea. Dalam hal ini, seluruh pemegang saham yang tergabung ke dalam konsorsium Bluco Management. Tak mengherankan jika para fans Chelsea, baik yang berada di London maupun di seluruh dunia, kita semua sangat merindukan sosok Roman Abramovich yang tak hanya dicintai oleh para fans, melainkan hampir seluruh pemain Chelsea rela berjuang mati-matian untuk mempersembahkan kemenangan kepada sang taipan Rusia itu. Semoga dengan protes yang dilakukan oleh segelintir fans tadi malam bisa sedikit membuka mata Baghdad Eghbali untuk mau merubah proyek atau perencanaan yang sedang ia bangun saat ini, yang salah satunya adalah membeli pemain-pemain atau pelatih muda, di mana proyek ini sangat jauh bertolak belakang dengan Roman Abramovich. Chelsea adalah wajah atau ikon dari kota London, dan semoga The Blues bisa kembali disegani oleh klub-klub lain dalam waktu dekat ini. Kita lanjut ke pembahasan akhir mengenai klub saudara Chelsea, yaitu RC Strasbourg. RC Strasbourg resmi menunjuk Gary O'Neill untuk menggantikan Liam Rose Senior sebagai manajer. Pria berusia 42 tahun itu akan menukangi Les Bleu et Blanc, dan ia telah menekan kontrak jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Sempat digosipkan sedang mengincar Damien Perenelle yang saat ini sedang menjabat asisten pelatih AS Monaco, namun pilihan Bluco Management akhirnya jatuh kepada Gary O'Neill. Sang manajer kelahiran asal Inggris itu sebelumnya pernah menangani Wolverhampton Wanderers dan AFC Bournemouth. Gary O'Neill membeberkan cerita saat melakukan press conference. Ia mengatakan bahwa alasan mengapa ia menganggur selama 12 bulan terakhir adalah karena belum menemukan proyek yang tepat untuk karirnya. Tawaran dari beberapa klub di Premier League maupun di divisi Champions League telah ditolak oleh Gary O'Neill, namun ketika ada tawaran masuk dari RC Strasbourg, tanpa pikir panjang, Gary O'Neill langsung mengiyakan tawaran tersebut dengan alasan visi dan misi yang sejalan dengan filosofinya. Entah ini hanya sekedar lip service saja atau memang cerita yang sesungguhnya, karena ketika sedang press conference, Gary O'Neill juga turut didampingi oleh sang presiden klub yang bernama Mark Keller. Rekam jejak Gary O'Neill ketika menjadi manajer memang belum terlalu teruji. Namun catatan impresif yang pernah ia lakukan ketika menjadi manajer adalah Gary O'Neill sempat mengalahkan Chelsea saat menangani Wolves pada tahun 2023, di mana Chelsea saat itu masih dilatih oleh Mauricio Pochettino. Menarik untuk ditunggu apakah Gary O'Neill mampu berbuat banyak di tanah Prancis, yang saat ini RC Strasbourg sedang bertengger di papan tengah, tepatnya di posisi ke-7 klasmen. Chelsea cabang Prancis ini memang sedang berada di papan tengah Ligue 1, namun jika berbicara di kompetisi Eropa, RC Strasbourg saat ini sedang menduduki peringkat teratas kompetisi Conference League. Para supporter tentu menantikan untuk merayakan sebuah juara di akhir musim nanti, dan opsi trofi yang meskipun sulit untuk dicapai namun masih masuk akal untuk diraih adalah UEFA Conference League, bukan Piala Prancis apalagi Liga Prancis.
Apakah Gary O'Neil bersama RC Strasbourg mampu menjuarai UEFA Conference League Blues? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.